Nah, tentang standar baku sholat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana ya, kalian melihatku sholat. Maka sebagian dari tata cara sholat itu adalah pemberitahuan dari para sahabat kepada kita. Sebagian lagi, yaitu yang berupa bacaan, ya, rata-rata berupa bacaan, itu adalah apa yang didengar oleh apa yang didengar oleh para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu kalau kita sebutkan adalah gabungan dari niat, ya, lalu dari ucapan dan perbuatan, ya, maka ada bagian khususnya perbuatan itu adalah pemberitahuan, ya, persaksian dari para sahabat. Jadi saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini dan seterusnya. Ada juga yang merupakan petunjuk langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang panjang. Artinya tidak sehari dua hari. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa sholat itu yang 5 waktu adalah turun pada tahun kedua Hijriyah, berarti dari tahun kedua Hijriyah sampai wafatnya Nabi itu ada 9 tahun, ya, 9 tahun kira-kira. Jadi selama 9 tahun kali 5, ya. Jadi 365 hari kali 5, berapa kali sholat itu? Oh, sekian banyak ya. Ada yang ahli matematika nggak di sini? Berapa tuh? 5 kali 365 kali 5 ya. 1000. Ya, kalau kita nggak bisa matematika itu 1000 sekian lah ya. Nah, itu satu dari sisi banyaknya, dari sisi panjangnya. Yang lain adalah keadaan Nabi ketika sholat itu juga beragam. Ada pada saat beliau sedang di masjidnya, dan itu yang paling banyak ya, di Madinah. Ada juga ketika beliau bukan di Madinah. Di tempat, di Mekah juga ada, kemudian di tempat tertentu, misalnya di Masjid Quba, dan di banyak tempat ketika beliau bepergian. Bahkan ada sholat yang beliau laksanakan ketika sedang di tengah perjalanan, yaitu musafir. Nah, dari kesemuanya, pemberitahuan para sahabat dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua menyepakati ada beberapa pokok tentang sholat wajib itu yang menjadi kesepakatan. Apa itu? Dari sisi banyaknya sholat wajib sehari semalam, itu semua umat sepakat ada 5. Dari sisi jumlah rakaat, dari 5 sholat sehari semalam itu semua sepakat 17 rakaat. Dari sisi rukun-rukun yang pokok, dimulai dari takbiratul ihram sampai kemudian mengucapkan salam, itu juga semua sepakat. Di mana lalu letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah di perincian beberapa rangkaian, baik itu ucapan maupun perbuatan. Misal, semua sepakat bahwa rukun sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu beda antara yang bersedekap di atas, mazhab Hambali, atau di tengah, mazhab Syafi'i, atau di bawah, mazhab Hanafi, atau lepas tangannya, itu mazhab Maliki. Kok bisa beda? Ya itu yang dilihat dulu dari Rasul. Jadi Nabi SAW menunjukkan cara yang beda, ya, menunjukkan cara yang beda itu untuk memberikan kelapangan kepada kita.
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, sujud itu wajib, bacaan sujud itu sunnah. Kenapa bacaan sujud itu sunnah? Ya, karena memang perintahnya adalah perintah yang difahami oleh semua ulama sebagai perintah yang sunnah. Artinya apa? Kalaupun ada orang tidak membaca apa-apa pada saat dia sujud, sujudnya sah. Perbedaan yang ada itu ke lapangan. Mana standar yang baku? Ya standar baku itu yang disepakati itu. Jadi perbedaan yang sedikit-sedikit itu, itulah sebagai isyarat ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam hal yang sangat pokok dalam agama itu juga tetap memberikan kelapangan kepada umatnya. Maka urusan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, terus kita mazhab Syafi'i misalnya mengatakan, wah kok nggak baca Bismillah nih? Berarti nggak beres imannya? Oh enggak. Karena memang para ulama berbeda di dalam memahami ya, dan riwayatnya juga beda-beda. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa basmalah itu langsung disebut, berarti bagian dari Fatihah. Itu yang kita pegang. Secara jahar diucapkan terang, Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam mazhab Hambali misalnya dibaca Bismillah tapi dalam hati, maka Alhamdulillahirabbil alamin. Atau mazhab Maliki tidak pakai Bismillah, baik itu secara terang maupun dalam hati, langsung Alhamdulillah, nggak apa-apa. Itu pemahaman ya, yang tidak menghilangkan kewajiban membaca Fatihahnya. Jadi membaca Fatihahnya itu rukun. Pakai Bismillah atau enggak itu bedanya. Kenapa kok bisa beda? Ya riwayatnya memang beda. Berarti Rasulullah SAW pakai dua cara, ya bisa jadi, nggak masalah. Yang masalah adalah nggak baca Fatihah, nah itu bikin sholat nggak sah. Gitu. Jadi beda-beda sedikit ya dalam perincian-perincian, tidak mengurangi ya status bahwa secara umum ketika memenuhi rukun dan syaratnya maka sholat itulah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena semua ada dasarnya. Nah kalau tadi masalah wakaf ya, ketika membaca membaca misalnya ya seperti tadi itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tidak ada ulama yang mengatakan itu batal sholatnya. Itu saja yang dipegang ya. Tidak ada ulama yang mengatakan itu batal sholatnya. Dalam arti apa? Dalam arti imamnya itu sah sebagai imam kita. Bahwa dia kurang tajwidnya, ini masalah tajwid. Dia kurang tajwidnya bukan kembali kepada kita sebagai makmum. Itu kembali kepada dirinya. Ya. Jadi bukan berkurang pahala kita karena bermakmum sama dia, tapi dia yang kurang sempurna tajwidnya. Bisa dimengerti Pak Samsudin ya? Kan hubungan kita dengan imam itu adalah hubungan bermakmum yang tetap berjalan selama tidak ada yang membatalkan sholat gitu. Jadi selama tidak ada yang membatalkan sholat, maka kemakmuman kita itu sempurna. Nah kalau dia ada kekurangannya dalam tajwid, maka kekurangan dalam bertajwid itu kembali kepada sang imam itu sendiri. Ya setelah selesai sholat kita ingetin dia lah, Pak jangan gitulah baca Qur'annya, Bapak kurang pahalanya gitu, itu tajwidnya nggak sempurna Pak. Gitu. Besok-besok kalau jadi imam jangan begitu ya Pak, gitu. Nggak masalah itu. Tapi jangan kemudian wah nggak sah ini sholatnya nih, tadi kita ulang, nggak juga. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita bedakan ya antara kita sebagai makmum dengan imam, dan itu tidak boleh membuat kita juga mufaroqah. Ya, tidak boleh membuat kita mufaroqah. Jadi artinya begitu ada kurang tajwidnya imam langsung saya mufaroqah deh, saya sembahyang sendiri, itu nggak boleh juga. Ya. Kecuali kalau
yang membatalkan secara nyata, nah, misalnya mohon maaf ada suara-suara ya, dan itu suara dari imam gitu, jangan dari makmum tapi kita batal sholat. Wah ini kok ada suara, saya batal berimam. Padahal bukan dari imam, dari makmum yang lain. Tapi kalau kita yakin itu suara dari imam, mungkin kalau kita di belakang imam misalnya, apalagi ya mohon maaf kalau ada baunya misalnya, itu kita mufaroqah. Ya karena itu membatalkan. Tapi kalau urusan tajwid, ya itu kesempurnaan dari bacaan imam, itu tidak mempengaruhi sahnya kita bermakmum kepada dia dan sahnya sholat berjamaah kita. Wallahu a'lam bishawab.